gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, jadi masih sama seperti semalam. Selama bulan puasa ini, aku itu bakalan membagikan kisah-kisah para nabi untuk menemani ngabuburit kalian dan juga untuk menemani waktu senggang kalian sebelum berbuka puasa, gengs. Oh ya, gimana hari ini puasanya? Masih lancar kan? Masih dong, masih hari kedua, ya kan? Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Hari ini kita akan membahas salah satu kisah dari Nabi kita, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Check it out! Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris merupakan anak dari Yarid bin Mikhail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihi salam. Nabi Idris sudah lahir sejak masa Nabi Adam alaihi salam, gengs. Ketika Nabi Idris lahir, Nabi Adam masih memiliki sisa usianya sekitar 308 tahunan pada masa itu. Beliau lahir di Irak dan hijrah ke Mesir karena tanah kelahirannya sudah banyak yang berbuat dosa dan tidak lagi mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Hal itu tertera di dalam Quran Surat Maryam ayat 56-57 yang berbunyi, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Nama Nabi Idris berasal dari kata dars yang berarti belajar. Hal tersebut dikarenakan Nabi Idris alaihissalam merupakan seorang nabi yang sangat jujur, dan beliau juga dianugerahi banyak sekali kecerdasan. Salah satu keistimewaan dari kecerdasan Nabi Idris adalah beliau merupakan manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan pena. Dan yang kedua, Nabi Idris ini dianugerahi macam-macam pengetahuan yang sangat luas, gengs. Mulai dari cara merawat kuda dan menungganginya, ilmu tentang astrologi atau perbintangan, serta ilmu berhitung yang sekarang kita kenal dengan ilmu matematika. Keistimewaan Nabi Idris yang ketiga adalah Nabi Idris merupakan seorang nabi yang sangat gemar belajar. Beliau dengan tekun mempelajari dan mengkaji fenomena tentang alam semesta, gengs. Dan keistimewaan Nabi Idris yang keempat adalah Nabi Idris merupakan orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Jadi pada zaman dulu itu kan nggak kayak kita sekarang ya, yang bisa dengan mudah mendapatkan pakaian untuk kita kenakan sehari-hari. Pada zaman dulu, konon katanya orang-orang sebelum Nabi Idris itu menggunakan penutup badannya dari kulit binatang atau dedaunan gitu ya, gengs. Jadi Nabi Idris ini merupakan orang pertama yang mampu memotong dan menjahit pakaian. Nah, dari semua keistimewaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Idris itulah, akhirnya ketika usia Nabi Idris menginjak 82 tahun, Allah pertama kali menurunkan wahyunya kepada Nabi Idris melalui malaikat Jibril. Dan kepada Nabi Idris pula lah Allah memberikan 30 lembaran-lembaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi tentang petunjuk yang harus disampaikan kepada umatnya. Nabi Idris juga merupakan sosok nabi yang sangat rajin beribadah dan beramal soleh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang sangat gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh Nabi Idris
yang pada akhirnya perlahan-lahan beliau ajarkan kepada kaumnya, gengs. Nah, selain itu, gengs, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli akan pembangunan. Sampai nih ya, disebutkan bahwa beliau pernah membangun sekitar 188 kota. Dan Nabi Idris ini pula mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Asadul Usud, yang artinya singa di atas segala singa. Hal tersebut dikarenakan keberanian Nabi Idris dalam memerangi dan menghadapi kaum kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86, Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh." Nah, sekarang kita akan masuk ke kisah persahabatan antara Nabi Idris dengan malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Jadi, gengs, ceritanya, pada suatu masa malaikat Israel datang menemui Nabi Idris alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, Nabi Idris sedang duduk dan memejamkan matanya sembari berzikir kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan malaikat Israel pun berkata, "Assalamualaikum wahai Nabi Allah Idris. Saya malaikat Israel." Mendengar hal tersebut, Nabi Idris pun langsung menjawab salam dari malaikat Israel dan berkata, "Hai Israel, engkau datang ke sini untuk mengunjungiku atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat Israel pun menjawab, "Aku datang ke sini untuk mengunjungimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah beberapa saat, Nabi Idris pun mengajak malaikat Israel untuk berkeliling di kediamannya dan menyampaikan keinginannya kepada malaikat Israel. Nabi Idris berkata, "Hai Israel, saya memiliki keinginan dan kepentingan denganmu. Apakah kamu bisa membantu?" Malaikat Israel pun menjawab, "Kepentingan apa itu, wahai Nabi Allah?" Dan malaikat Idris pun menyampaikan, kalau beliau ingin malaikat Israel mencabut nyawanya dan Allah menghidupkannya kembali agar beliau lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau merasakan sakaratul maut. Nah, malaikat Israel yang mendengar permintaan Nabi Idris itu pun merasa heran dengan permintaan Nabi Idris tersebut, gengs. Dan malaikat Israel pun dengan berat hati menolak permintaan Nabi Idris. Dia pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala." Tidak lama setelah itu, malaikat Israel mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris dan seketika itu jugalah malaikat Israel langsung mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Setelah Nabi Idris tidak bernyawa, malaikat Israel pun menangis sejadi-jadinya, gengs. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Dan betul aja, gengs, gak lama kemudian Allah pun mengkabulkan permintaan dari malaikat Israel. Dan akhirnya Allah pun menghidupkan Nabi Idris kembali. Dan ketika Nabi Idris dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris dan malaikat Israel ini pun kembali berdialog. Malaikat Israel pun langsunglah bertanya kepada Nabi Idris, "Hai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut?" Dan Nabi Idris pun menjawab, "Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu seumpama binatang yang hidup di lapah kulitnya atau dikuliti hidup-hidup. Dan begitulah rasa sakaratul maut, bahkan lebih dari 1000 kali rasa sakitnya," kata Nabi Idris alaihi salam. Mendengar perkataan Nabi Idris itu pun malaikat Israel menjelaskan kepada Nabi Idris bahwa sesungguhnya beliau sudah mencabut nyawa Nabi Idris dengan sangat lemah lembut. Tidak seperti makhluk hidup lainnya yang merasakan sakit yang luar biasa dahsyat. Jadi malaikat Israel ini tuh udah mencabut nyawa Nabi Idris dengan sangat hati-hati, dengan sangat lemah lembut. Tapi
Tapi Nabi Idris alaihi salam masih merasakan sakit yang luar biasa. Seorang nabi yang merupakan kekasih Allah merasakan sakaratul maut yang begitu menyakitkan. Bagaimana dengan kita? Oke, lanjut ya, gengs. Nah, setelah merasakan pengalaman sakaratul maut itu, Nabi Idris pun menangis sejadi-jadinya karena beliau tidak ingin kaumnya merasakan rasa sakit yang baru saja beliau rasakan. Dan sejak saat itulah Nabi Idris alaihi salam pun semakin giat untuk berdakwah dan mengajarkan kaumnya untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga, Nabi Idris ini merupakan nabi pertama yang pernah melihat surga dan neraka. Jadi pernah nih ya gengs, pada suatu ketika, Nabi Idris dan Malaikat Israel sedang beribadah bersama. Lagi-lagi, ketika saat itu Nabi Idris itu mengutarakan permintaannya yang unik gengs kepada Malaikat Israel. Nabi Idris berkata, "Wahai Malaikat Israel, bisakah kamu membawa saya melihat surga dan neraka?" Malaikat Israel yang mendengar hal itu pun berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguh permintaanmu ini adalah permintaan yang sangat unik. Kenapa engkau ingin melihat neraka, sementara malaikat-malaikat yang lainnya pun takut melihat api neraka?" Dan Nabi Idris pun menjawab, "Sesungguhnya saya sangat takut dengan azab Allah, dan semoga setelah saya melihatnya, iman saya akan menjadi lebih tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan setelah mendengar hal tersebut, malaikat Israel pun langsung meminta izin kepada Allah, dan ketika telah mendapatkan izin dari Allah, malaikat Israel dan Nabi Idris pun langsung berangkat menuju neraka. Dan ketika mereka mendekati pintu neraka, seketika itu juga malaikat Jibril langsung pingsan. Karena beliau melihat malaikat penjaga pintu neraka yang sangat menakutkan. Dia menyiksa, menyeret, dan menghukum semua umat manusia yang semasa hidupnya telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan yang ada di neraka. Dan setelah melihat hal yang sangat menakutkan itu, malaikat Israel dan Nabi Idris pun pergi meninggalkan neraka dan berangkat menuju. Sesampainya di surga, malaikat Idris alaihi salam pun nyaris pingsan, gengs. Tapi bukan karena beliau takut, melainkan karena ketakjuban beliau melihat indahnya surga Allah. Dan setelah malaikat Israel dan Nabi Idris selesai berkeliling melihat isi surga, malaikat Israel pun kembali mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Namun, pada waktu itu Nabi Idris alaihissalam enggan untuk balik ke bumi dan ingin tetap berada di surga. Lalu malaikat Israel pun berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau boleh menetap dan tinggal di sini. Tapi nanti, setelah kiamat tiba, setelah semua amal ibadah dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa tinggal menghuni surga dengan para malaikat dan orang-orang beriman yang lainnya." Dan Nabi Idris menjawab kepada malaikat Israel, "Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti." Udah, jadi gitu guys ceritanya tentang Nabi Idris alaihi salam. Memang gak banyak cerita yang mengkisahkan tentang perjalanan Nabi Idris dan malaikat Israel ini menuju surga dan neraka. Jadi kalau misalnya ada informasi yang miss atau ada informasi yang salah yang aku sampaikan, kalian bisa komen di bawah. Dan kalian juga boleh komen di bawah untuk informasi-informasi tambahan apa yang tidak aku masukkan di video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video baru. Dan biar kalian gak ketinggalan juga nih gengs, kisah-kisah nabi yang lainnya yang aku bakalan upload setiap hari selama bulan puasa ini. And then bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti waktu berbuka puasa, gengs.